Tuhan, kita kembali pada hari yang berbahagia, Jumat Agung bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia. Kita datang, kita menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Juru Selamat pribadi, umat manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan kita boleh ditebus dari setiap dosa-dosa kita. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, kita akan menyerahkan supaya Roh Kudus sendiri yang memimpin, menyertai kita, memberikan pengertian-pengertian yang baru lagi bagi kita, supaya kita pulang menjadi pegangan dalam hidup kita, menjalankan sisa waktu hidup yang Tuhan percayakan untuk kita nikmati dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang terus bekerja dalam kehidupan sebagai Allah dalam kehidupan kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau mau ajarkan kami untuk boleh diam sejenak, mengingatkan kembali, mereview bagaimana penderitaan, bagaimana tersiksanya Engkau, bagaimana Engkau bergumul sehingga kami boleh dibebaskan dari setiap jeratan dosa-dosa yang mengikat kami mulai dari Adam dan Hawa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membuka Alkitab kita dari Lukas. Hari ini kita akan ambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-39 sampai 46. Ini cuma beberapa ayat ya, 39 sampai 46. Saya akan baca ayat yang ke-39, Bapak Ibu akan baca ayat 40. Kita silih berganti sampai akhir kepada ayat 46. Kita bersama-sama. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Baik. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Taman Getsemani. Ini ketiga Injil mencatat, Matius, Markus, dan Lukas. Dan hari ini kita akan membahas dari kitab Lukas. Ayat 39 demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menempatkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belumnya menjadi seperti titik-titik darah dan berdetak-detak. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari, dan kita melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan Kristus itu ada beberapa tahap. Paling sedikit yang saya mencatat dan kita tidak membahas hari ini, itu ada 10 tahap penderitaan. Dan hari ini yang kita akan melihat tahap pertama bagaimana Yesus mulai menderita, yaitu dari Taman Getsemani sampai Golgota itu ada 10 penderitaan. Tapi penderitaan tahap pertama ini terjadi di Taman Getsemani. Oleh karena itu penderitaan atau kematian bagi kebanyakan orang adalah hal yang tidak menyenangkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kalau kita sakit aja,
Coba yang kita teriak siapa? Ya? Mama gitu ya. Apalagi kalau bapak-bapak biar sekalipun udah punya istri, punya anak, tetap mama gitu ya. Nanti istrinya bilang, mama yang mana lagi nih? Saya ini kan istri kamu. Panggil dong nama saya. Bisa ya? Kenapa panggil mama bukan panggil Tuhan? Memang itulah naluri manusia. Itu baru sakit. Bagaimana pergumulan yang terjadi oleh Yesus tahap pertama ini, penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Tidak semua orang bisa menerimanya kecuali dipaksa keadaannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, misalnya terkena penyakit mematikan yang tak kunjung bisa disembuhkan, apa yang terjadi? Kalau hukuman mati, Bapak Ibu tahu hukuman mati? Hukuman mati seperti apa? Bisa ya? Kalau di luar negeri itu bukan tembak. Bukan ditembak, bukan dibidik ya. Tetapi kita lihat, hukuman mati itu yang disebut euthanasia. Dia minta apa? Untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu sebelum dipanggil. Jadi ya sudah, dok, boleh dong dok, suntik mati aja saya. Itu namanya euthanasia. Euthanasia ini adalah orang yang sudah putus asa dan sudah mau mengakhiri hidupnya, dan dikatakan ya sudahlah. Tapi Yesus bukan itu. Yesus tahu enggak dia akan mati di kayu salib? Pasti dia tahu. Tapi kenapa dia bergumul? Dan dia mengalami ketakutan. Ingat, sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, dia masih Allah 100% dan manusia 100%. Jadi yang menderita ini, yang mengalami ketakutan, manusianya. Untuk apa? Menanggung beban kehidupan, pergumulan, dosa-dosa manusia. Ini pergumulan pertama di Taman Getsemani. Bapak Ibu, kalau orang stres dan bergumul benar-benar, itu pembuluh darah manusia itu ada saraf-saraf yang kecil. Kalau orang itu bergumul demikian rupa, ya, dengan ketakutan yang sangat, kecemasan yang begitu mencekam, itu pembuluh darah itu bisa pecah. Maka itu keluar dengan keringatnya, bercampur darah. Barangkali gak usah kita lihat pembuluh darah itu pecah, tapi kita lihat aja, pernah gak kalau kita sikat gigi, ya, sikat gigi begitu kita kumur-kumur, bisa ya? Karena kembali lagi, di balik kulit, di balik kehidupan kita ini ada saraf-saraf kecil yang sebenarnya ada tekanan, dia bisa pecah. Tapi kalau pembuluh darah yang besar itu pecah, game over. Perdarahannya, maka itu perdarahan yang keluar dari hidung, mulut, mata dan sebagainya, itu berarti sudah setengah antara sadar dan tidak sadar. Nah, ini Yesus mengalami hal yang sebenarnya pembuluh-pembuluh darah kecil itu pecah karena tekanan ketakutan. Beban penderitaan manusia itu dia harus tanggung. Ini hal yang pertama yang terjadi di Getsemani. Orang dengan pandangan seperti ini pasti akan menolak kematian. Bahkan kalau bisa, penderitaan pun menjauh dari hidupnya. Ya, kita sakit aja kita mau supaya apa? Cepat-cepat sembuh. Bisa ya? Baru sakit dikit, aduh, mati enggak ya? Mati enggak ya? Mati enggak ya? Ya. Bisa ya? Yesus sudah tahu dia akan mati di kayu salib. Tapi kenapa dia bergumul sedemikian hebat?
Sebagai manusia, dia tidak mau Allah Bapa itu meninggalkan dia. Karena apa? Bapak Ibu tahu penderitaan di kayu salib itu kutuk, di mana Allah tidak berkenan lagi bagi orang itu. Ini yang menjadi pergumulan Yesus, di mana dia memperjuangkan dan dia mengatakan, kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kata jadilah kehendakmu ini bukan keinginan dia, keinginan Yesus sebagai manusia. Dia tidak mau menderita. Karena penderitaan sebelum menuju ke kayu salib, waktu dia baru ditangkap, itu sudah dihina, sudah diolok-olok. Bapak Ibu tahu ya, bagaimana sih kalau seorang maling begitu ketangkap? Ini lebih dari maling diperlakukan. Maling aja begitu ditangkap apa? Bogem mentak keluar nggak dari kita? Kamu tuh gitu ya. Yesus lebih daripada itu. Bahkan orang-orang di sekitar dia pun yang melihat dan sudah pernah mengalami mujizat, lakukan itu juga kepada dia. Sakit nggak? Sakit loh. Umpamanya teman kita aja, teman-teman kita aja. Kita punya teman atau bersahabat, ya. Terus tiba-tiba dia meninggalkan kita, kita terima nggak? Wih, jahat kali dia ya. Saya salah apa ya? Kok saya bisa ditinggalin? Kalau saya begitu percaya kepada Yesus, saya bertobat, saya memang tinggalkan teman-teman. Bukan teman-teman yang meninggalkan saya. Saya justru menjauh. Karena apa? Saya tidak mau dicemar. Karena berharga keselamatan itu bagi saya. Maka itu saya sering berulang kali, 6 bulan saya nggak makan, saya katakan, mati hari ini dengan besok, itu beda cuma di waktu. Yesus menanggung yang lebih daripada kita. Bayangin aja Bapak Ibu, saudara dan saya, ini kita yang ada di tempat ini, belum yang ada di tempat lain dan di luar negeri. Berapa banyak manusia dosanya itu ditumpukan kepada Yesus. Saya kalau pikul beras barangkali nggak sampai 100 kilo ya, bisa remuk kali. Tapi ada orang-orang yang terbiasa itu kalau lihat di pasar penampungan beras ya, itu bisa sampai berapa karung ke atas gitu ya. Saya heran, hebat juga ya kekuatannya ya. Yesus lebih dari sekedar 10 karung. Berapa dosa manusia nih dalam dunia ini yang harus ditanggung sama dia. Dan ini pergumulan yang memang sangat-sangat berat. Dan dia tidak mau Allah meninggalkan dia. Sebagai manusia, dia taat. Tetapi ketaatannya itu kembali lagi, dia tidak tahan. Sebab penderitaan yang dia harus hadapi itu bukan cuma ludah, bukan cuma cemoohan, bukan cuma ejekan. Bapak Ibu tahu cambuk? Cambuk itu bukan sekedar cambuk biasa, tapi di ujung cambuk itu dikasih seperti, ya kalau kita katakan paku lah ya, itu benda tajam. Jadi begitu kena tubuhnya, nanti kapan-kapan kita lihat ya, The Passion of the Christ. Bagaimana Mel Gibson merenungkan mujizat yang terjadi pada dirinya dan apa yang terjadi pada Yesus. Kalau film Yesus of Nazareth kita lihat wajahnya utuh. Tapi Bapak Ibu tahu kalau ke Israel, itu kalau jalan menuju ke Via Dolorosa, itu karang semua. Bagaimana salib yang dia pikul ya, yang demikian berat waktu jatuh, utuh, nggak utuh. Bapak Ibu kalau jatuh tanpa beban aja kalau di atas karang bagaimana? Luka nggak? Ini lebih dari luka, hancur. Ini penderitaan yang luar biasa. Dan cambuk itu begitu kena di tubuh, waduh, itu dagingnya pun ikut. Inilah akibat dosa-dosa kita umat manusia.
yang harus ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 42 itu dikatakan begini. Yesus katakan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Kenapa bukan kehendak kita? Banyak kali kita berdoa bukan seperti Yesus, tapi Yesus sudah menjadi contoh dan teladan. Waktu penderitaan sedemikian rupa, kita harus berdoa dan katakan apa? Kehendakmu yang jadi Bapa, jangan kehendak kita. Kadang-kadang kita mau mengatur Tuhan. Tuhan mau dong, berkati dong. Begitu Tuhan berkati kita, apa yang kita berikan buat Tuhan? 1/10 aja nggak mau berikan buat Tuhan. Bagaimana kita mau tuntut besar dari Tuhan? 1/10 dari napas kehidupan kita, kita nggak mau berikan buat Tuhan. Kenapa saya katakan 1/10 dari napas kehidupan kita? Oksigen berapa sih? Kalau taruhlah 150 kali 30 hari berapa? Halo? Yang pandai berhitung? 150 kali 30 berapa Ibu Ros? Hah? 4.500.000, nggak salah itu. Ini taruh ya. Lalu kalau oksigen 1/10 yang kita berikan buat Tuhan, berapa? Cuma Tuhan minta 1/10. Tapi kalau di luar sana kita lihat, orang memberikan itu lebih dari 1/10. Itu orang yang tidak mengenal belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Dia menderita sedemikian rupa hanya untuk kita. Tapi yang kita doakan apa? Tuhan, saya mau diberkati dong. Saya mau jabatan yang baik. Saya mau berhasil. Saya mau lulus dengan hukum laut gitu ya. Tapi kita tidak mau kembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita kembali kepada Dia. Ini kita memaksa kehendak kita. Yesus mengajarkan kita berdoa bukan untuk memaksa kehendak kita kepada Allah, tetapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Kita hanya lapor. Mulai hari ini saya katakan buat Bapak Ibu Jemaat El Syama, kalau mau berdoa catat. Tulis permohonan. Permohonan itu apa? Permintaan kita. 1. Tuhan, kalau yang belum punya rumah minta, Tuhan, saya mau punya rumah yang bagus. Minimalis tapi ya 3-4 kamar. Berarti bukan minimalis lagi kan? Jadi kita nggak boleh berbohong dengan Tuhan. Kalau minimalis ya minimalis. Jangan sampai begitu Tuhan kasih rumah minimalis, Tuhan kurang anak saya 6. Bagaimana cuma kamar 2? Gitu ya. Jelas. Begitupun untuk anak muda. Tuhan, saya mau jodoh saya seperti ini. Kalau yang wanita barangkali ya agak tinggi, ganteng-ganteng dikit seperti gambar Yesus di foto lah. Itu kalau yang cewek ya. Kalau yang cowok bagaimana? Ya agak mancung-mancung dikit lah. Jangan seperti Pak Yaneman yang mancungnya ke dalam. Boleh, katakan. Matanya begini Tuhan, alisnya begini, jangan miring begitu dong Tuhan. Pokoknya yang supaya Tuhan kasih. Kalau kita minta cuma teman hidup, Tuhan kasih tiba-tiba yang gak ada kaki, terima gak? Ya harus terima. Kita berdoa gak lengkap. Maka itu waktu kita mau berdoa, permohonan jelas seperti apa yang Yesus katakan. Dan katakan, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ini yang gak boleh ada pada kita orang percaya. Kehendak kita paksakan kepada Tuhan. Tapi jadilah kehendakmu Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cawan adalah simbol penderitaan atau murka Allah. Nah, Bapak Ibu, cawan ini kalau kita lihat ya, waktu dia katakan haus, bukan lagi dari cawan, tapi dari apa?
Kain yang diikat di ujung kayu, gitu ya. Dicelupkan di mana? Dicelupkan di, waduh. Wih. Cuka memang yang kita suka makan, cuka rumah, itu nggak terlalu asam. Maka itu saya senang jeruk yang asam. Kalau cuka saya kurang, karena asamnya beda. Tapi yang diberikan buat Yesus itu asamnya, coba. Dan haus loh. Waktu dikasih bagaimana? Apa dia buang? Dia tetap menikmati. Karena apa? Keasaman yang terjadi pada kita orang percaya harus ditanggung oleh dia. Dia nggak pernah rasa kehidupan yang manis. Kita udah pahit, kita minum kopi pahit lagi, dan kita katakan apa? Nikmat, gitu ya. Tapi Yesus nggak pernah minum kopi pahit. Karena apa? Udah kepahitan yang ditanggung oleh dia dalam hidupnya. Maka itu yang dikasih apa? Asam. Hidupnya udah asam, ya. Karena penderitaan, dosa-dosa manusia, dia harus tanggung. Ini yang penting. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 10 dan 16 ayat 19 katakan begini. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Coba, anggur asam yang diberikan oleh dia untuk dia menikmati. Karena apa? Dosa bapak, ibu, saudara, dan saya. Kita orang berdosa. Gak bisa kita katakan bahwa kita gak berdosa. Kalau kita katakan kita gak berdosa, kita menipu Allah. Roma 3 ayat 23 apa? Semua orang telah berdosa, dari Adam dan Hawa dampaklah kepada kita. Roma 6 ayat 23 apa? Upah dosa? Maut. Tapi maut itu sudah ditanggung oleh Kristus, sehingga keringatnya, peluhnya dicampur darah. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat pelajaran yang Yesus berikan ini luar biasa. Ada beberapa hal, paling sedikit ada 4 hal, ya, yang kita akan melihat dari pelajaran kita pagi ini. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku datang supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya secara berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 ini jelas bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri. Siapa dia? Iblis yang sudah membuat kita jatuh ke dalam dosa dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Tetapi Yesus kembali datang untuk memberikan hidup. Nah, tinggal bagaimana kita mau hidup atau binasa. Kalau mau hidup, ya kembali ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu jadilah kehendakmu yang pertama. Kepatuhan adalah kewajiban ciptaan bagi Sang Pencipta. Hanya ada satu Allah yang perlu disembah, baik di sorga dan di bumi. Itu mulai dari Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat 1 katakan begini. Pada mula adalah ciptaan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum manusia ada, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu bagi manusia. Bisa Bapak Ibu? Ini jadilah kehendakmu ya, bagian yang pertama. Dikatakan bahwa kepatuhan adalah kewajiban ciptaan bagi Sang Pencipta. Hanya ada satu Allah yang perlu disembah, baik di sorga maupun di bumi. Mazmur 98 ayat 12 katakan demikian. Utara dan selatan engkaulah yang menciptakannya.
Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kita manusia tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Apapun yang terjadi dengan kita, kita tidak pernah setia. Bahkan kita sering bersungut-sungut. Tapi saya mau katakan, Allah tetap setia. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Dia mampu untuk memberikan itu bagi kita, sekalipun kita tidak setia. Oleh sebab itu, jadilah kehendakmu, ya dan amin. Bagian yang kedua dari jadilah kehendakmu, kepatuhan adalah kewajiban ciptaan bagi Sang Pencipta. Semua ciptaan tunduk kepada pemerintahan Allah. Siapa yang gak tunduk? Bapak Ibu, burung tunduk nggak? Burung aja nggak berpikir, tapi setiap hari dikasih makan nggak? Pohon tunduk nggak? Bapak Ibu, kalau kejadian-kejadian alam ini kalau kita pergi, mengapa saya bersama istri selalu kalau ada kejadian-kejadian, bahkan sering berbagi kemana-mana? Karena apa? Kita ingin melihat bagaimana karya Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu tahu kejadian-kejadian itu, setiap kejadian yang terjadi di dalam dunia ini seperti itu punya mata. Bahkan dari gunung, dari gunung. Bapak Ibu pernah dengar kejadian yang baru-baru ini terjadi di timur? Itu jalan raya, aspal, itu ditutup oleh gunung. Pernah lihat? Pernah tahu? Dengar nggak? Waduh, ketinggalan berita nih. Berarti saya mesti sampaikan berita-berita yang unik ya. Bapak Ibu tahu, akhirnya kampung sebelah dengan kampung sebelah nggak bisa, ketutup. Bahkan dikatakan apa? Tronton ada di bawah gunung itu. Jadi gunung dari sini berjalan. Ini jalan, ini gunung juga. Gunung dari gunung ini jalan, menutup. Bisa Bapak Ibu? Kalau di Sulawesi gempa yang tahun berapa itu, bayangin, kebun orang dari atas gunung itu bisa turun masuk ke kota. Rumah-rumah yang di kota hilang. Bagaimana coba Bapak Ibu? Semua ada dalam kekuasaan Allah. Tunduk. Waktu Dia katakan, biarlah gunung-gunung ini beranjak. Beranjak nggak gunungnya? Beranjak. Jadi jangan pernah main-main. Ini kejadian. Dan Alkitab katakan bahwa gunung bisa pindah. Di timur sudah terjadi. Di Sulawesi waktu gempa sudah terjadi. Pohon kelapa dari gunung, pohon pisang, pohon jagung, tiba-tiba masuk ke kota. Tetap utuh. Jadi kalau Alkitab katakan, ya dan amin. Tidak ada buku selengkap dan sebenar seperti Alkitab yang kita punya. Ini buku yang luar biasa. Nah, ini kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau kita tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang terjadi seperti itu, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu. Yang dikatakan, oh ya ini rumah saya, ini tanah saya, nggak bisa lagi, bergeser ke tempat orang. Lalu kalau orang itu katakan apa? Oh ini sekarang rumah saya, berhak nggak dia? Udah masuk ke wilayah orang, ke pekarangan orang, bisa itu terjadi. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu di sini dikatakan apa? Bintang dan langit tunduk, burung di udara tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya, ya. Ikan di laut tunduk. Bapak Ibu, saya nggak tahu, tapi daerah kami itu memang daerah ikan. Bapak Ibu pernah lihat ikan gede-gede datang naik dari laut ke darat? Tempat kami itu sering. Maka itu kami itu nggak makan ikan yang kecil-kecil, ikan yang gede. Ikan datang sendiri. Bahkan tinggal di pinggir laut aja, tinggal tangkap gitu.
Dan yang paling unik, ikan dari laut bisa masuk ke itu. Kalau orang ambil apa? Saguer ya. Kalau mau bikin cuka, mau bikin nira tahu ya. Ikan bisa ada di dalam itu. Bagaimana coba? Padahal jaraknya berapa? Antara lautan dengan pegunungan, coba. Unik. Semua ada dalam kekuasaan Allah. Perintah Allah, pergi. Bahkan di gunung aja bisa ada apa? Air garam. Bagaimana itu, Bapak Ibu? Bisa nggak di gunung ada air asin? Bapak Ibu mesti punya iman supaya nanti ke Papua. Begitu sampai di Papua, di pegunungan Papua, itu ada mata air yang khusus, mata air itu asin. Dan orang-orang itu kalau mau masak sayur atau mau masak itu, mereka masak itu nggak pakai kayak kita. Pakai apa? Pakai panci, pakai apa? Mereka tuh bakar batu. Gali lubang, bakar batunya bakar, ya, lauk pauk gitu, karena mereka makan itu apa? Ubi jalar, ubi kayu dan sebagainya. Taruh, baru dikasih bara. Nah, kasih daun sayur-sayur itu, Bapak Ibu tahu, itu dicelupin di kolam tadi yang asin. Sawi apa segala macam baru taruh. Jadi Tuhan tuh adil. Bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, itu dia uniknya. Jadi semua tunduk ya. Dikatakan pohon berbuah dan musimnya semua tunduk kepada perintah Allah. Binatang di darat tunduk kepada perintah Allah. Hanya manusia yang sering merontak dan tidak mau tunduk kepada Allah. Ini. Kenapa? Baru sedikit kenal anginnya, tiupan hembusan Allah. Ya, udah nggak mau sadar gitu ya. Aduh, jangan begitu, jangan. Nikmati. Karena apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semuanya itu sepengetahuan Allah. Karena Allah ingin supaya iman kita bertumbuh sama seperti Yesus. Yesus itu Allah 100%, tapi dia juga manusia. Sebagai manusia dia menderita karena pergumulan dosa yang terjadi, ya, yang dia harus tanggung dari kehidupan kita manusia. Kalau mau ditanyakan, dia nggak mau sebagai manusia. Tapi karena ketaatan dia harus terima. Ya Bapa, biarlah, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Ini jawaban doa dari kita manusia kepada Allah yang singkat, tapi itu sangat menyenangkan Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah Allah tinggalkan Yesus? Tidak. Coba dalam penderitaan pun di situ dikatakan apa? Malaikat datang. Jadi kalau Bapak Ibu, kami banyak tangani ini orang-orang kadang-kadang yang udah mau meninggal. Kadang-kadang unik-unik. Terakhir yang sampai sekarang itu berkesan buat saya. Berkesan. Pagi-pagi jam 3, biasa jam 3 saya udah bangun ya. Begitu saya berdoa, maaf, saya cuci kakus begitu ya, lagi bersih-bersihin, tiba-tiba, waduh, saya bilang, hei, panggil saya punya nama, gak usah begitu, ribut, orang lain lagi tidur. Bapak Ibu tahu sangkakala? Orang yang tidak pernah mengerti apa itu sangkakala, tapi waktu dia bunyikan itu seperti sangkakala. Satu ruangan itu jadi ketawa kan? Saya balik lagi ke toilet. Bunyinya juga sama. Coba. Ini orang yang baru percaya. Baru percaya. 1 minggu kemudian, setelah dia habis meniup dengan mulutnya bunyi sangkakala, dia tinggalkan dunia ini.
Apa yang terjadi sama dia? Bapak Ibu bisa bayangin? Bisa nggak kita membayangkan apa yang terjadi? Pasti dengan iman saya percaya bahwa malaikat datang menjemput dia dengan sangkakala. Dan dia meniru bunyi itu. Habis bunyi itu, tidur, tidak bangun lagi. Tetapi bunyi itu kerasnya minta ampun. Saya katakan, mengganggu. Ruangan-ruangan sebelah nanti suster pada datang kemari. Kalau mau panggil saya aja. Ngomong aja udah nggak bisa. Tapi waktu dia dengan mulutnya itu membunyikan, meniru bunyi yang malaikat tiupkan itu, benar-benar seperti bunyi sangkakala. Panjang lagi. Bagaimana coba Bapak Ibu bayangkan? Kita nggak pernah bisa bayangkan ya. Tapi waktu itu terjadi, saya bilang luar biasa. Baru habis ngobrol, ketawa-ketiwi, hilang. Dan ketawa terakhir, setelah saya bilang, jangan begitu, panggil nama saya, jangan pakai, ketawa dia. Habis ketawa, indah kan? Indah bersama Tuhan. Dan Yesus tahu, sebelum penderitaan yang dialami oleh Yesus, malaikat datang menunjukkan rupanya, memberikan apa? Kekuatan, bahwa engkau tidak sendiri, engkau bersama-sama dengan aku dimanapun engkau berada. Lihat, orang yang baru percaya 1 minggu kemudian Tuhan panggil, dia sudah mengalami sukacita. Dan dia meniru sangkakala di mana para malaikat datang untuk menghibur dia dengan sukacita, tidak bersungut-sungut. Waktu dia tinggalkan dunia ini dengan senyumannya yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Harus siap. Padahal orang ini baru, nggak lama, baru, dan ngotot. Bayan, saya mau dibaptis. Untung waktu itu belum ada yang sama. Jadi kita carilah gereja yang terdekat. 1 bulan pas ya. Ini caranya. Oleh sebab itu semua tunduk dan taat kepada Allah. Dan yang kedua, jadilah kehendakmu. Semua kehendak Allah harus dipatuhi. Jangan pernah merontak. Jangan pernah kita memaksa kehendak kita kepada Allah. Tuhan, saya mau dong. Saya butuh Tuhan. Ya, kendaraan yang terbaik. Berikan dong Tuhan mercy buat saya pergi pelayanan. Jujur, Tuhan kasih mercy, terus kita pakai buat pelayanan enggak? Ada banyak hamba Tuhan, teman-teman saya, begitu masuk gang-gang gak mau, taruh mobil di tempat yang mewah, dia naik Grab, sampai di tempat yang mau masuk gang, dia bilang sama pekerja gereja, tolong dong, kirim dong orang jemput saya. Lalu mobil yang Tuhan kasih yang mewah itu kemana? Hati-hati, hati-hati. Mintalah sesuai dengan apa yang kita butuh. Dan jujur seperti Yesus. Karena doa Yesus di Taman Getsemani itu jujur dan benar-benar tidak menyingkir dari apa yang memang dia sesungguhnya ingin untuk Allah lakukan buat dia. Itu yang kita ingin ikuti dan tiru. Oleh sebab itu semua kehendak Allah harus dipatuhi. Yang pertama dari semua kehendak Allah yang harus dipatuhi, bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita mau makan roti yang enak, tetapi yang keluar bukan roti singkong. Makan enggak? Di kampung kita makan singkong, sampai di Jakarta, saya enggak mau jadi anak singkong. Saya mau jadi anak keju. Percuma. Itu berarti apa? Kita tidak menerima keberadaan Jadilah sesuai dengan kehendak kita. Orang-orang yang seperti ini jangan pernah tuntut Allah berbuat banyak, tapi jadilah seperti diri sendiri. Kalau makan singkong ya makan singkong. Memang saya senang singkong. Di mana-mana kalau saya pergi pelayanan ke daerah, tolong dong, ada nggak ubi atau singkong, pisang rebus, enak itu, pakai sambal aja udah cukup. Ngapain mesti makan soto dan sebagainya?
Di kampung ada nggak? Mesti paksain, potong dong. Akhirnya pernah pergi pelayanan. Oh, waktu itu udah sama Ibu Ros ya. Karena saya juga bawa ada orang gila yang saya tanganin waktu itu, ada 6 orang, tapi sudah mengalami pemulihan. Saya ajak sampai di satu daerah di pedalaman Jawa sana. Tetangga-tetangga, orang yang tidak mengenal Tuhan, kasih apa? Pernah tahu enggak apa sejenis dengan kelinci itu? Marmut. Tahu marmut enggak? Waduh, dagingnya ternyata luar biasa. Dikasih, bukan 1 ekor. Pak Pendeta, ini ya buat dimasak, buat makan. Waduh. Karena apa? Ya udah, kita harus menerima apa yang ada. Bisa Bapak Ibu? Bahkan maaf Bapak Ibu, pernah tahu laron? Ralon ya? Ralon. Ya, binatang yang suka kalau hujan lampu ya. Ini suka mau cepat, jadi lidah kadang-kadang mesti ya agak sedikit dibengkok. Nah, itu ralon itu kalau hujan ya, itu kita mesti tadain pakai apa? Waskom di bawah. Begitu jatuh, Bapak Ibu tahu harus dibuang nggak? Waduh, Bapak Ibu tahu bikin PY, makan pakai bubur panas. Saya baru tahu, ternyata binatang itu enak sekali, gurih. Kalau mau ikut saya, makan nggak? Nggak masuk kan? Tapi ini yang Tuhan siapkan. Jadi mari, jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ini yang pertama. Yang kedua, semua kehendak Allah harus dipatuhi, tetapi untuk kepentingan Allah ya. 1 Korintus 10 ayat 31 katakan begini, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pernah nggak kita sadarin bahwa waktu kita mau minum kita memuji nama Tuhan? Pernah nggak? Atau begitu aus-aus sampai di warung, wah, es teh manis deh, es teh manis. Ini panas terik. Bapak Ibu, saya mulai dari bertobat. Setiap apa yang saya pegang, saya selalu katakan apa? Terima kasih Tuhan. Kenapa? 6 bulan begitu bertobat, nggak pernah menikmati makanan yang namanya makanan kesukaan, apalagi nggak ada. Semua itu apa coba? Gorengan dari abang-abang yang pikulo. Dulu pikulo, bukan dorong. Bang, 1 ya bang, cobain. Bang, 1. Kadang-kadang udah 5, abangnya lihat. Iya, ini yang terjadi dengan diri saya. Tapi malunya saya tutup aja udah. Bisa? Nanti kalau dia udah, abang itu udah lihat begitu, pindah lagi ke yang lain. Bang, nanti udah begitu 3, 4, abangnya lihat lagi, pindah lagi. Minumnya apa? Tahu air tebu yang digiling ya? Itu ya namanya manusia jalanan. Begitu bertobat harus kembali lagi ke jalan. Bang, bagi bang, ya. Bang kurang bang. Udah cukup. Abangnya lihat, oh ya, pindah lagi. Dan waktu setiap apa yang mau nikmati, waktu saya pegang, terima kasih Tuhan. Memang tidak keluar dengan kata-kata, tapi dalam hati. Karena apa? Itu semua pemberian Allah yang terbaik. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang saat ini hadir masih punya air mata? Iya, tahu air mata ya? Kalau mau belum tahu air mata, sekali-sekali makan cabai yang pedas, keluar nggak air mata? Masih punya ya? Tapi ada orang-orang yang sudah tidak punya air mata. Sedih nggak? Bapak Ibu tahu air mata khusus itu nggak seperti yang kita anggap, aduh, perih. Itu nggak bisa, matanya kering, itu perihnya itu nggak ada air, dan air itu bukan murah. Tapi kita bersyukur, kita masih bisa dikasih air mata sama Tuhan. Supaya apa? Kembali lagi untuk melihat diri kita.
Sedihlah, jangan kepada orang lain, tapi diri kita harus sedih. Supaya kita bisa melihat penderitaan orang lain. Jangan kita mau di zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Melihat bagaimana orang lain bergumul. Karena itu yang Yesus lakukan di Taman Getsemani buat kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, ini yang paling penting. Bapak, Ibu, yang ketiga, jadilah kehendakmu, kehendak Allah harus dilakukan dengan sukacita. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan. Bapak, Ibu tahu rahasia keberhasilan seseorang dalam pelayanan. Ini saya mau kasih tahu buat kita-kita yang muda. Jangan pernah melayani, lihat orang ini kalau saya layani PK-nya berapa. Jangan. Gak ada. Kalau kita udah lihat begitu PK-nya dia gak kasih, bagaimana kita? Bersungut-sungut gak? Kalau kami gak lihat situ. Yang penting kami bisa melayani Tuhan seperti Yesus lakukan buat orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu tahu, berkat itu akan mengikuti. Pakai itu short saya yang keberapa itu ya, berapa hari lalu. Jangan menjadi hamba uang. Kenapa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Waktu kita menjadi hamba uang, yang kita selalu lihat apa? Apa yang dicari orang? Apa coba? Uang, 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 gitu ya. Tapi mari sekarang gini, apa yang kita lakukan, mari menyenangkan hati Tuhan. Jangan takut, uang itu akan mengikuti kita. Memang uang bukan berarti tidak kita butuh. Uang sebagai alat tukar, kita sangat membutuhkan itu. Tapi ingat, yang utamakan Allah. Menyenangkan hati Allah. Jadilah kehendak Allah, jangan kehendak kita. Nanti kehendak kita akan dipenuhi oleh kehendak Allah di sorga. Benar nggak? Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini poin yang ketiga. Kehendak Allah dilakukan dengan sukacita dalam beribadah. Jangan beribadah, aduh, hujan. Tapi saya lihat jemaat El Syama, puji Tuhan, kita sekalipun sedikit, tapi saya lihat hujan panas, ya. Mau dari Serpong, mau dari Tajur Halang sana, tempuh gitu ya. Puji Tuhan. Tapi jangan juga buru-buru. Menyenangkan hati Tuhan sih boleh aja. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tapi bukan juga kita harus buru-buru yang harus membuat kita celaka. Ini Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Oleh sebab itu, dalam memberi, puji Tuhan, kita El Syama sudah coba mulai dari diri kita keluar dari zona nyaman. Mulai memberi. Waktu kita memberi, ada orang lain memberikan buat kita enggak? Kita bisa menikmati apa? Makanan yang tidak pernah kita hidangkan di rumah, ya kan? Ikan bakar bambu itu, ikan itu enggak sembarang dijual. Hanya di tempat-tempat khusus. Tapi coba kita bisa menikmati. Karena apa? Kita sudah lebih dulu memberi. Tuhan memberi lewat orang-orang yang Dia percayakan untuk dapat memberikan kepada kita juga. Amin enggak? Amin. Ini yang memang jangan kita segan-segan. Memberilah. Memberi kalau memang waktunya untuk memberi. Dan nanti kita lihat apa yang Tuhan memberikan buat kita. Lewat orang-orang yang Tuhan percayakan. Orang-orang, manusia-manusia Allah yang Dia tunjukkan untuk memberikan kepada kita. Mengganti berlipat kali ganda. Amin. Amin. Nah, dalam berdoa juga kita lihat Filipi 1 ayat 4 dikatakan begini. Dan setiap kali aku berdoa untuk semua, untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan suka, jangan bersungut-sungut. Berdoa dengan sukacita. Saya ingat, sekalipun saya bandel, kecil-kecil bandel, pergi sekolah minggu, bolos, lari, main begitu ya. Tapi coba, orang tua saya itu selalu menopang kami anak-anak itu dengan sukacita. Setiap sore sebelum jam 6 lampu nyala, bakar lilin di depan meja doa, mereka berlutut dan berdoa.
Sekarang kita nggak lagi ya. Kenapa ya? Karena apa? Kristus sudah ada dalam kita. Berdoa tidak lagi terikat oleh ruang, waktu, dan tempat. Tapi berdoa di mana saja. Saat kita berdiri, kita berjalan, kita duduk, doalah. Waktu kita berjalan, kita bisa berdiri. Tuhan, terima kasih. Ternyata saya masih bisa berdiri ya. Kenapa Bapak Ibu? Berapa tahun yang lalu begitu saya mau stroke? Kenapa begini? Jalan aja begini. Coba, gak bisa. Tapi begitu bisa melangkahkan kaki, puji Tuhan. Luar biasa. Waktu kita masih bisa menikmati makan, bisa nggak? Ada orang kalau udah sakit, bisa menikmati makan nggak? Makanan yang enak pun, dia rasa enak nggak? Udah nggak enak. Waktu itu kita bersyukur. Kita bersyukur. Jadi selalu lakukan sesuatu dengan sukacita. Yang paling penting Kolose 1 ayat 12 dikatakan begini, dan mengucap syukurlah dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ini luar biasa. Kita bersyukur. Gak semua orang loh yang dipilih Allah untuk memiliki apa? Hidup kekal. Gak semua orang. Ada sampai saat ini orang-orang, bahkan Bapak Ibu tahu nggak? Bangsa Israel tuh buat undang-undang baru buat orang Kristen. Kalau ada orang-orang Kristen yang mengajak bangsa Yahudi untuk percaya kepada Yesus, dihukum. Saya bingung ya, bisa ya? Tapi itu yang terjadi. Kenapa? Kita bersyukur. Yohanes 1 ayat 12, katakan apa? Tetapi setiap orang yang menerima Yesus, menerima Isa Al-Masih, diberi kuasa menjadi apa? Anak Allah. Yang tidak menerima, anak Allah enggak? Binasa. Kita bersyukur. Inilah pilihan Allah yang luar biasa bagi kita. Dan yang keempat, sebagai yang terakhir, jadilah kehendakmu. Kehendak Allah harus dilakukan secara terus menerus. Tidak ada perbuatan yang tidak salah di sorga. Baik, waktunya adalah lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Allah inginkan hidup kita tertib. Jangan, maaf, Bapak Ibu percaya nggak pepatah kalau kita bangun telat itu rezeki kita dipatok ayam? Memang kadang-kadang itu guyon ya. Tapi kenapa orang tua selalu katakan begitu? Kamu bangun kesiangan, bagaimana kamu mau diberkati? Rezekimu itu sudah dipatok ayam bangun jam berapa? Mari kita bangun lebih dulu dari ayam. Cari dahulu hadirat Allah. Supaya berkat itu jangan mau dipatok oleh ayam. Iblis itu siap merampok apa yang Allah siapkan buat kita. Tapi mari kita. Oleh sebab itu, bagaimana supaya bisa bangun pagi? Tertib hidup. Kalau kami di rumah biasanya jam 8 udah tidur. Anak-anak pulang kalau ini kadang-kadang kami nggak tahu. Paling ya cuma kalau lihat oh ya ada suara udah. Karena apa? Kami mau belajar tertib. Saya hidup tidak tertib waktu melayani Tuhan. Saya lupa bahwa melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan tuh, oh ya boleh lupa, gak usah urus diri, penyakitan. Kenapa? Tidur cuma 2 jam. Habis siaran persiap, wah follow up, gitu ya. Habis siaran, follow up. Kadang-kadang gak tidur. Coba. Siaran di Tangerang pulang ke sini, waduh, siaran cuma setengah jam. Pulang sampai sini setengah 2. Bagaimana mau tidur? Jam 3 udah jam doa. Jam 4 udah cabut jalan, follow up. Bagus nggak? Bagus dong ya teman, kamu melayani Tuhan siang dan malam. Tuhan bilang tidak boleh seperti itu. Tubuh juga harus dirawat. Ingat,
Tubuh ini pemberian Allah dan kita perlu jaga dan kita perlu tertib. Yang terjadi apa? Penyakitan. Baru saya tahu. Tuhan ampuni. Karena ingat, waktu Tuhan berikan malam hari buat kita, kita harus taat. Hanya adrenalin itu bisa diproduksi hanya pada waktu kita istirahat malam hari. Dan itu jam berapa? Jam istirahat jam 8 sampai jam 12. Itu adrenalin diproduksi. Lewat dari jam itu, jangan pernah kita berpikir kita sehat. Saat ini kita masih muda, kita sehat. Tapi nanti udah 40 tahun ke atas baru kita lihat apa yang terjadi. Ini yang saya alami. Ini yang saya alami. Saya forsir. Bahkan sebelum menikah, melayani siang malam, doa semalaman. Waduh, hampir tiap minggu. Boleh-boleh aja doa semalaman, tapi bukan tiap minggu. Besok udah langsung melayani. Waduh, payaneman boleh ya, staminanya. Wah, makan puji. Begitu sekarang penyakitan bagaimana? Resiko. Nah, ini yang perlu kita jaga. Oke, ini yang pertama. Tidak ada perubahan di sorga, baik waktu dan suasana. Jadi di sorga dan di bumi itu sama aja. Tuhan izinkan kita ada di bumi, ciptakanlah sorga di bumi. Menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, apapun yang Allah kehendaki berlaku untuk selamanya. Kenapa? Yohanes 31 ayat 3 katakan begini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepada kamu sebagai milik kepunyaannya. Mau atau tidak mau? Tapi saya bangga juga. Ada teman-teman yang berkhotbah, jatuh sama mimbar-mimbar gak bangun lagi. Puji Tuhan. Saya mau seperti itu. Yang penting Ibu Ros dan anak-anak siap. Iya kan? Begitu memberitakan tentang Tuhan, Tuhan bilang, sudah waktunya ya teman. Pensiunlah. Emeritus. Tuhan angkat. Iya kan? Hidup ini buat apa? Kalau bukan buat melayani. Mulai dari bertobat sampai saat ini saya tidak pernah katakan begini, capek melayani Tuhan. Tidak ada. Siang malam. Tetapi begitu Tuhan tegur, baru saya sadar. Hidup ini mesti tertib. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk makan. Ada waktu untuk istirahat. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa dan menari. Iya kan? Semua ada waktunya. Ada waktunya bekerja. Ada waktunya berencana. Ada waktu bersenang. Dan waktu bercanda. Tapi waktu untuk Tuhan kita harus berikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Ini dia, jadilah kehendakmu, jangan kehendak kita. Dan yang terakhir, kuasanya tidak berubah, hari ini sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8 katakan begini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia tetap Allah, Kristus Yesus. Sebagai penutup, saya akan membaca satu ayat. Mazmur 34 ayat 27 dan 71 ayat 14 katakan demikian. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu Allahku. Amin. Jadilah kehendakmu, jangan kehendaki kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu semuanya jadi sesuai kehendak-Mu atas kami, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Baik, sambil perjamuan dipersiapkan, bagi petugas saya persilakan. Bapak Ibu,
Perlu kita ketahui bahwa orang-orang yang mengambil perjamuan adalah orang-orang yang sudah mengerti, yang sudah memiliki kepastian keselamatan, dan mengingatkan kembali bahwa setiap peristiwa yang terjadi, anggur dan roti ini melambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah hancur di kayu salib untuk menebus kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Saya persilakan kalau ada di antara kita yang merasa bersalah dan memiliki dosa-dosa tertentu bagi keluarga, istri bagi suami, suami bagi istri, orang tua bagi anak, anak bagi orang tua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa menyerahkan kehidupan kita supaya kita layak untuk menghadapi perjamuan yang kudus ini. Sambil Bapak Ibu berdoa, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, sebelum perjamuan dijalankan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami diberikan kesempatan untuk datang menghampiri Engkau di dalam perjamuan yang kudus ini. Karena kami tahu Tuhan, tidak semua orang memiliki kesempatan seperti kami alami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari, biarlah kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, perjamuan ini setelah kita mendapat roti dan anggur, jangan dulu langsung dimakan, tetapi kita tunggu dan kita bersama-sama setelah ada aba-aba berikut. Anggur sekalian roti ya. Ya. Ya, roti dan anggur sekalian, tapi makan nanti kita sama-sama ya. Baik Bapak Ibu, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Bahkan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Perbuatlah ini menjadikan perintah dan memperingati akan aku."
Dengan iman, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu, kita mengangkat anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ini mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur sambil pujian dinaikkan, salibnya, salibnya. Minumlah. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau Engkau diberikan kami kesempatan untuk memperingati kembali tubuhnya, tubuh Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah diremukkan bagi kami orang berdosa. Di atas kayu salib tercurah darah-Mu yang sudah membasuh, membersihkan kami dari segala lumpur dosa kami. Dan inilah kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi layak di hadapan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak.